Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelumnya mari kita menaikkan suatu pujian. Pujian ini dikatakan bahwa Tuhan, teguhkan kami satu. Seperti Bapa dan Engkau satu. Maka dunia pun tahu akan keagungan kasih-Mu. Dan betapa anugerah dan kebaikan-Mu. Engkau Tuhan kekal dan Maha Kuasa, tiada yang mustahil bagi-Mu. Kami berpaling, rendahkan hati, jadikanlah kami seperti-Mu. Kami hadir menghadap tatamu, bersama menyembah di rumah-Mu, agar dunia melihat kasih-Mu. Yesus, Kau Raja, teguhkan kami satu. Maka dunia pun tahu akan keagungan kasih-Mu. Dan betapa besarnya anugerah dan kebaikan-Mu. Engkau Tuhan, Engkau Tuhan kekal dan Maha Kuasa, tiada yang mustahil bagi-Mu. Kami berpaling, rendahkan hati, jadikanlah kami seperti-Mu. Kami hadir menghadap tatamu, bersama menyembah di rumah-Mu, agar dunia melihat kasih-Mu. Yesus, Kau Raja, teguhkan kami. Kami hadir menghadap tatamu, bersama menyembah di rumah-Mu, agar dunia melihat kasih-Mu. Yesus, Kau Raja, teguhkan kami satu. Bapa di surga, kami bersyukur atas segala kebaikan-Mu pada hari ini. Terima kasih Tuhan, Kau sudah memberikan hati untuk kami memuji dan menyembah-Mu.
terlebih bersatu hati Tuhan di rumah-Mu ini Tuhan, untuk menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau memberi kesempatan kembali kepada kami untuk menerima sebagian dari firman-Mu. Tolonglah kami Tuhan, supaya kami dapat menerimanya dengan baik dan benar, terlebih diberi kekuatan untuk melakukannya. Terima kasih Bapa, kami serahkan hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah apa yang disampaikannya adalah perkataan-Mu. Terima kasih Bapa. Segala puji hormat, kebesaran, kemuliaan kami persembahkan kepadamu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Kita buka di dalam Injil Matius 6 ayat 9 sampai dengan yang ke-13. Ya, tolong dibacakan dan kemudian kita pelajari bersama-sama bagian yang keempat ini. Matius 6 ayat 9 sampai dengan 13. Karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, puji nama Tuhan. Beberapa bagian sudah kita pelajari. Di bagian pertama kita belajar mengenai sebutan nama Bapa yang mengandung fungsional dan kedekatan. Fungsional itu peran Bapa. Jadi pada waktu kita berkata, Bapa kami yang di surga, kita sadar bahwa Bapa punya kuasa, punya peran untuk menghakimi, untuk menegur, untuk menasihati, bahkan untuk memberikan kasih sayangnya kepada kita. Kalau di dalam perjanjian lama ada jarak antara umat dengan Bapa. Tetapi Tuhan Yesus memperkenalkan dalam doa Bapa kami bukan hanya fungsional peran dari seorang Bapa, tetapi juga kedekatan antara kita, anaknya, dengan Bapa. Jadi kedekatan inilah yang kemudian Tuhan Yesus, seperti pujian terakhir tadi, Tuhan Yesus katakan, aku dan Bapa satu. Sehingga Tuhan berharap kepada anak-anaknya, kepada orang yang percaya, hendaklah engkau pun demikian, seperti aku dengan Bapa satu. Begitu dekatnya. Sehingga kalau kita mengalami kesukaran hidup ini, diingatkan oleh doa Bapa kami bahwa ada kedekatan yang begitu dekat antara kita dengan Bapa. Sampaikan keluh kesah kita kepada pribadi yang begitu dekat itu, Bapa. Nah, ada 6 permohonan di dalam doa Bapa kami. Ada 6 permohonan. Tetapi jika dilihat dari isi, inti dari doa Bapa kami, maka doa Bapa kami itu mengandung 4 bagian yang penting. Bagian yang pertama adalah pengakuan iman. Itu dikatakan di dalam ayat 9 dan kemudian ditutup dengan bagian terakhir yaitu doksologi. Doksologi itu tambahan. Jadi bukan ucapan Tuhan Yesus dalam mengajar doa Bapa kami, tapi tambahan yang diberikan oleh sang penulis di dalam doa Bapa kami itu sendiri, dan itu disebut doksologi atau kemuliaan bagi Allah. Ditutup dengan karena engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Itu adalah doksologi. Sementara pengakuan iman di dalam ayat yang ke-9 itu dikatakan, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Bagian pertama pengakuan iman. Bagian yang kedua adalah pengharapan iman. Nah, sore hari ini kita belajar mengenai pengharapan iman itu. Di dalam ayat yang ke-10 dikatakan, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Kalau kita punya iman dan kita kemudian mengakui pengakuan iman itu dengan sebutan Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, tentu iman yang kita punya adalah
ada pengharapan di dalamnya. Yang kita harapkan di dalam doa Bapa kami ini dan menjadi pengharapan kita adalah datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Kemudian bagian yang ketiga adalah kebutuhan hidup. Jadi ini komplit Bapak Ibu. Doa Bapa kami ini singkat tetapi mengandung sempurna dalam hidup kita. Ada pengakuan iman, ada pengharapan iman, kemudian ada kebutuhan hidup. Dan yang terakhir, sangat menentukan keselamatan kita adalah pengampunan dosa. Apa yang kita lepaskan akan terlepas di surga. Pengakuan, pengampunan, dan kemudian itu berkaitan dengan keselamatan. Kita coba lihat tentang pengharapan iman ini seperti yang tadi saya katakan di dalam ayat 10, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Jadi pengharapan iman, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Datanglah kerajaanmu mengandung punya dua pengertian Bapak Ibu. Dua arti yang melekat di dalam doa Bapa kami ini. Arti yang pertama adalah pengharapan akan datangnya kerajaan Tuhan atau mesianik. Disebut dalam teologi itu kerajaan mesianik. Kerajaan mesianik itu kerajaan Mesias yang langsung dipimpin oleh Sang Mesias. Kan kita merindukannya. Ini kan baru teori, baru kita di dalam bayangan-bayangan awang-awang kita gimana ya kalau nanti ketemu dengan Tuhan dan kemudian Tuhan itu memerintah gitu. Kerajaan Tuhan itu kemudian kita melihat Sang Mesianik itu duduk di dalam taktanya. Kita rindu itu. Ini pengharapan. Yang kedua, pengharapan akan datangnya kerajaan Allah yang berbicara tentang kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Nah, ini yang dimaksud di dalam jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Apa yang ada di surga, suasana yang di surga itu datanglah di dalam kerajaanmu, kehendakmu di bumi ini. Jadi kerajaan, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, datanglah kerajaanmu itu berbicara dua. Nanti pemerintahan Sang Mesianik, Tuhan Allah yang memerintah. Kemudian pengharapan akan datangnya kerajaan Allah seperti suasana yang ada di surga terjadi di muka bumi ini, yaitu kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Nah Bapak Ibu Saudaraku, mari kita coba lihat pengharapan yang pertama, pengharapan kedatangan kerajaan Mesianik. Kita buka di dalam 2 Timotius 4 ayat yang ke-8. Ini adalah pengharapan iman kita. 2 Timotius 4 ayat yang ke-8. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya, tetapi aku bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Amin. Ayat ini tentu tidak asing bagi kita, terutama pada saat dalam suasana duka cita. Ayat ini biasanya dibacakan dan dikatakan di dalam ayat ini, dalam 2 Timotius 4 ayat yang ke-8 ini, sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya. Adalah mengharapkan kedatangan pemerintahan oleh Tuhan Yesus sebagai Raja di situ. Ini pengharapan kita Bapak Ibu. Tetapi pengharapan kita ini tentu mengandung satu hal yang harus menjadi tanggung jawab kita, yaitu konsekuensinya kalau kita mengharapkan kedatangan kerajaan Tuhan, karena nanti kita akan diberi mahkota kebenaran.
Artinya mahkota kebenaran itu berbicara tentang raja. Kita memerintah bersama dengan Kristus. Konsekuensinya adalah berjaga-jaga. Jangan sampai pengharapan iman ini hanya sekedar pengharapan kosong. Hanya sebuah mimpi saja. Harus kita wujudkan itu. Walaupun ini adalah janji, tetapi Dia yang berjanji adalah ya dan amin. Jadi Bapak Ibu saudaraku yang sangat dikasihi Tuhan, begitu banyak janji-janji Tuhan. Ada janji Tuhan mengenai kehidupan kita yang sekarang, seperti Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaannya. Itu janji Tuhan. Ada juga janji Tuhan yang berbicara orang benar itu jatuh 7 kali. Orang benar. Tetapi dia bangkit. Janji Tuhan menopang kita. Selama kita tinggal dalam dunia ini ada janji Tuhan begitu banyak Bapak Ibu. Aku cakap menanggung segala perkara karena Dialah yang memberikan kekuatan kepadaku. Adalah janji Tuhan. Janji Tuhan dalam hidup kita ini. Seberapa kuat kita memegang janji Tuhan supaya hidup kita ini kuat Bapak Ibu? Ya karena memang ada orang-orang yang lemah sekali memegang janji Tuhan karena kalah dengan keadaan. Mana ya Tuhan kok nggak tolong ya? Akhirnya dia lemah. Tapi kalau kita pegang janji Tuhan sekalipun itu berlawanan dengan keadaan kita kuat Bapak Ibu. Ya kita kuat menghadapi. Apalagi janji Tuhan yang nanti. Sementara terhadap janji Tuhan yang nyata dalam kehidupan yang kita jalani saja kita nggak terlalu kuat. Apalagi terhadap janji Tuhan bahwa nanti kita memerintah bersama dengan Kristus. Ada janji Tuhan bahwa kita akan menerima mahkota kebenaran di situ. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan. Ini kita mengharapkan kedatangan kerajaan mesianik di sini. Agar pengharapan itu tidak berupa mimpi saja, maka kita berjaga-jaga. Matius 25 ya, ayat 4 dan 9. Matius 25 ayat 4 dan 9. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Ayat yang ke-9. Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. Ya, ini satu kisah yang sebenarnya harus kita waspadai betul Bapak Ibu. Tentang gadis-gadis yang bijaksana dengan gadis-gadis yang bodoh. Gadis-gadis yang bodoh itu menganggap sepele kedatangan Tuhan. Gak perlu cadangan minyak, sebab Tuhan pasti datang jam 6 sore. Ini ceritanya begitu loh Bapak Ibu. Ya ini ceritanya begitu. Cerita berdasarkan kebiasaan kedatangan seorang pengantin laki-laki. Gak perlu saya membawa cadangan minyak, karena saya yakin pengantin laki-laki menjemput perempuannya itu datangnya jam 6 sore. Kalau toh telat jam 7, nggak perlu saya bawa minyak. Tapi ternyata datangnya tengah malam. Dan ketika datang, mereka tergopoh-gopoh, mulailah redup dia. Ya. Karena gadis-gadis yang menyambut itu harus masuk semuanya. Harus masuk ke dalam pesta.
Nah kemudian gadis bodoh ini meminta, karena dia tidak punya persediaan minyak, kemudian meminta kepada gadis yang bijaksana, yang punya cadangan minyak. Karena dia andai kata dia datang tepat waktunya, ya nggak ada masalah, saya punya cadangan. Tapi andai kata dia mundur karena sesuatu hal, maka saya sudah siap dengan cadangan minyak ini. Saya akan sambut kedatangan mempelai itu dan kemudian saya akan ikut masuk. Kembali ke ini Bapak Ibu, pengharapan iman kita akan kedatangan mesianik ini. Perlu cadangan minyak kita ini. Cadangan minyak itu kan berbicara tentang kuasa Roh Kudus dalam hidup kita ini Bapak Ibu. Perlu ditambahkan iman percaya kita kepada Dia, api yang membara, yang membuat kita ini punya sukacita yang besar ketika kita mau menyambut kedatangan Tuhan. Memang agak sulit ya kalau kita berbicara mengenai sesuatu hal yang nanti terjadinya itu nanti gitu. Apalagi kedatangan Tuhan ini sudah diberitakan pada zamannya Rasul Paulus Bapak Ibu. Dan Tuhan gak datang-datang gitu. Sementara pada zamannya Rasul Paulus sangat yakin kedatangan Tuhan tiba pada zamannya dia. Sehingga sikap hidup Rasul Paulus kalau kita lihat betul-betul mengorbankan seluruh hidupnya untuk menyambut kedatangan Tuhan. Tapi gak datang. Dan sekarang Rasul Paulus ada di dalam dunia orang mati menunggu kedatangan Tuhan. Menunggu pada waktu kebangkitan orang mati Rasul Paulus itu. Sementara kita sedang menunggu kedatangan Tuhan secara jasmani. Konsekuensinya harus seperti orang gadis bijaksana. Tidak bisa kita dengan iman apa adanya itu. Perlu kerja yang lebih keras lagi untuk mempersiapkan diri terhadap kedatangan Tuhan. Nah ini yang saya maksud dengan berjaga-jaga di sini Bapak. Supaya pengharapan iman tentang memperoleh mahkota kebenaran dan memerintah bersama dengan Kristus itu betul-betul terjadi dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudaraku, kalau kita lihat ini, maka ini adalah pelabuhan hidup kita yang terakhir. Final destination. Akhir itu. Sama dengan kapal laut punya pelabuhan terakhir kan, untuk mengantar suatu barang terakhir. Begitu nyampe di pelabuhan akhir, selesai tugas, kemudian dia bongkar barang-barang itu. Pelabuhan akhir kita ini ya menyambut kedatangan kerajaan Allah di sini. Dua Petrus 1 ayat 10 sampai dengan 13. 2 Petrus 1 ayat 10 sampai dengan 13. Karena itu saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Dengan demikian kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Karena itu, aku senantiasa bermaksud mengingatkan kamu akan semuanya itu, sekalipun kamu telah mengetahuinya dan telah teguh dalam kebenaran yang telah kamu terima. Aku menganggap sebagai kewajibanku untuk tetap mengingatkan kamu akan semuanya itu selama aku belum menanggalkan kemah tubuhku ini. Sebelum aku mati, sebelum aku menanggalkan kemahku ini, aku punya kewajiban untuk mengingatkan kepada orang-orang
Israel yang ada, yang tersebar. Jadi Petrus ini kan menulis surat untuk orang-orang Israel yang tersebar di berbagai macam daerah. Aku punya kewajiban untuk mengingatkan. Dan sekarang sore hari ini saya punya kewajiban untuk mengingatkan kepada Bapak Ibu. Supaya panggilan kita makin teguh. Supaya kita punya hak penuh masuk ke dalam kerajaan surga. Karena itu saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh. Bahasa aslinya itu philoti meomai, berambisi. Seperti orang lapar kemudian lihat makanan itu lahap, ya, punya ambisi, punya gairah, ya kalau dalam bahasa yang sedikit kasar tapi lebih tepat sebenarnya, punya nafsu, punya gairah seperti gadis yang bijaksana tadi. Ya nggak peduli kapan datangnya, yang penting aku punya cadangan minyak. Andai kata dia datang terlambat, saya tetap siap. Nah, ini yang dimaksud dengan berjaga-jaga. Berusahalah dengan sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan tersandung. Ayat 11 kemudian berkata, dengan demikian kepadamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan yang kekal. Wah, luar biasa Bapak Ibu. Ada kepastian. Satu persatu dari saudara kita di tempat ini dipanggil Tuhan. Ya, satu persatu, baik yang sudah sepuh maupun yang masih muda, satu persatu. Pada waktu kita melihat hal itu, ya, mereka diberikan hak penuh kalau mereka sungguh-sungguh mempersiapkan diri. Ini kan peringatan bagi kita Bapak Ibu. Suatu saat kita akan mengalami keadaan semacam itu. Hari ini kita mendoakan orang lain. Suatu hari nanti kita didoakan orang lain. Hari ini kita mengantar orang lain ke pemakaman. Suatu hari nanti kita diantar ke pemakaman. Apa yang bisa kita persiapkan dalam hidup yang singkat ini? Dan firman Tuhan ini dengan tegas berkata, berusahalah sungguh-sungguh, philoti meomai. Macam-macam cara Tuhan memanggil. Ada yang dalam keadaan sehat dipanggil, ada yang dalam keadaan yang sakit, ada yang dalam keadaan yang sudah lanjut. Macam-macam Bapak Ibu, tidak ada masalah. Macam-macam sekali cara Tuhan memanggil. Apalagi dalam keadaan semacam ini kan, penyakit COVID-nya mulai naik lagi gitu ya. Mulai naik lagi. Yang sakit, batuk, tapi ya kita bersyukur karena sudah di booster, karena sudah divaksin, kita lebih sehat, kita lebih siap untuk menghadapi sakit itu. Tapi ancaman maut itu selalu ada. Jadi kalau kita berbicara datanglah kerajaanmu, itu berbicara kan kedatangan Tuhan. Baik nanti kedatangan Tuhan di awan-awan maupun kedatangan Tuhan menjemput kita Bapak Ibu. Jadi ketika doa Bapa kami tadi dikatakan datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, kita sadar betul ada kedatangan Tuhan. Berapa tahun Bapak Ibu mengenal doa Bapa kami? Mungkin ada yang baru kenal atau sudah lama sekali kenal, sejak kecil sudah kenal dengan doa Bapa kami. Tapi apakah memahami perkataan datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga? Datanglah kerajaanmu Tuhan, aku siap. Ini adalah pelabuhan hidup, akhir hidup kita. Sehingga saya punya hak penuh untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Kenapa saya punya hak penuh? Karena saya berjaga-jaga. Saya punya cadangan minyak untuk menyambut kedatangan Tuhan. Saya bukan seperti gadis yang bodoh yang ya cukuplah, paling datang jam 6 sore datang dia. Tapi kenyataannya di dalam Matius 25 itu tentang kedatangan Tuhan,
Mempelai itu datangnya di tengah malam. Kita nggak tahu Bapak Ibu ya, kapan kedatangan Tuhan secara mesianik, atau kapan kedatangan Tuhan berkata, pulang kamu. Saat tidur kita kemudian kita sesek. Aduh. Ya. Berapa waktu yang lalu saya mengalami sesek itu, rasa aduh dah. Habis ini saya. Nggak jadi. Ya. Begitu badminton saya udah, aduh saya ini udah selesai. Wah, ketemu Bapak di surga. Nggak jadi ternyata. Ya nggak apa-apa. Artinya saya masih melanjutkan perjalanan hidup. Karena saya punya teman Bapak Ibu. Saya punya teman waktu kuliah dulu, ulang tahun. Saya diundang ulang tahun, dia seneng sepak bola. Main sepak bola. Ngos-ngosan dia. Di hari ulang tahunnya dia ngos-ngosan kemudian tergeletak. Orang lain kan sibuk, Pak. Meninggal. Namanya Kris Yarmadi. Teman dekat saya. Nggak ada yang tahu, kita betul-betul nggak ada yang tahu. Tapi yang kita tahu adalah ini, berjaga-jaga. Seberapa, saya tidak berkata seberapa minyak yang Bapak Ibu bawa. Ya, seberapa minyak yang nyala. Saya tidak berkata di situ. Tapi sekarang saya ingin berkata kepada Bapak Ibu, seberapa banyak minyak cadangan yang Bapak Ibu punya. Nah, itu yang berkata, berusahalah sungguh-sungguh. Berusahalah sungguh-sungguh. Supaya pelabuhan hidup akhir kita ini menjadi satu kenyataan. Dan kita punya hak penuh untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Amin Bapak Ibu. Nah ini harus kita camkan baik-baik. Ada pelabuhan akhir hidup kita. Saat kerajaan Allah itu datang dan kita punya hak penuh. Kalau kerajaan Allah itu pasti datang Bapak Ibu. Tapi masalahnya apakah kita punya hak penuh masuk ke dalam dia, masuk ke dalamnya. Untuk masuk ke dalamnya diperlukan kesungguhan berusaha dengan sungguh-sungguh, piloti meomai. Nafsu, hasrat, semangat untuk bisa masuk ke dalam dia. Dan itu ditunjukkan lewat satu perumpamaan tadi, yaitu gadis bijaksana yang punya minyak cadangan. Pengharapan akan datangnya kerajaan yang kedua adalah jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Roma 14 ayat yang ke-17. Roma 14 ayat yang ke-17. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Amin. Dikatakan di dalam Roma 14 ini, ayat yang ke-17 dikatakan bahwa kerajaan Allah itu bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus. Sukacita oleh Roh Kudus. Karena ada sukacita yang bukan datangnya dari Roh Kudus. Ada begitu banyak orang yang bisa senang, happy, seneng banget, sukacita banget, tapi bukan dari Roh Kudus. Orang lihat aja, orang bisa ke diskotik, orang bisa ke berbagai macam tempat, wah senang sekali dia. Sukacita, tapi bukan karena Roh Kudus. Tapi kalau karena Roh Kudus, sukacita karena Roh Kudus itu bisa mengalahkan keadaan. Mau sakit, mau hidup dalam kekurangan, mau hidup dalam kelimpahan, mau hidup dalam sehat, mau hidup dalam apa saja, hatiku gembira karena Tuhan. Nah itu Bapak Ibu, itu suasana surga. Itulah datanglah kerajaanmu di bumi ini. Jadi bukan nanti. Yang pertama tadi yang saya katakan itu kan nanti, tapi sekarang kerajaan Allah harus kita hadirkan. Menghadirkan kerajaan Allah itu bukanlah soal makanan dan minuman, bukan soal kedagingan, bukan soal kesenangan yang sesaat, tapi hidup benar,
kebenaran, hidup benar. Terus apa lagi Bapak Ibu? Damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus. Kerajaan Allah dalam pengertian, ya, kerajaan Allah itu dalam pengertian hadirnya Allah dalam kehidupan kita ini. Yaitu hidup dalam kebenaran, hidup dalam damai sejahtera, hidup dalam sukacita oleh Roh Kudus. Jadi kerajaan Allah itu kan hadir dalam hidup kita ini Bapak Ibu. Artinya kehadiran kerajaan Allah di bumi ini itu adalah hadirnya Allah dalam diri kita. Karena hadirnya Allah dalam diri kita, maka saya hidup benar. Saya hidup damai sejahtera. Damai sejahtera. Ya ini kata-kata yang sering orang Kristen tahu kan. Tapi apakah saya berdamai dengan orang dekat kita? Sehingga menimbulkan kesejahteraan, ketenangan, kenyamanan. Apakah kehadiran diri kita pada satu kelompok tertentu menimbulkan damai? Kalau sudah menimbulkan damai, sejahtera kan orang situ. Ada rasa enak, nyaman, aku seneng loh. Tapi pernah nggak Bapak Ibu, kehadiran kita tiba-tiba datang, aku pulang dulu ya. Dengan banyak alasan orang, saya datang nih. Apa kabar? Udah datang. Aku duluan ya, aku duluan. Akhirnya kita sendiri. Kehadiran kita ditolak. Karena nggak ada damai. Hidup kita tidak membawa damai. Mungkin ada istri atau suami yang berkata, aku lebih senang sendiri. Kalau ada si dia, aku nggak nyaman. Kamu begitu ya? Aku lebih seneng kalau suamiku ke Bogor. Enggak lah ya. Itu damai sejahtera ya. Mungkin Bapak Ibu memahami hal ini ya. Kita kan sering kan kata-kata damai sejahtera itu sepertinya khas untuk orang Kristen, itu khas banget itu. Tapi apakah kita ada damai itu yang membuat orang lain sejahtera, membuat orang lain nyaman gitu? Nggak ada lu nggak rame gitu ya. Kan ada itu ya. Kalau ada lu enak lu, rame, seneng saya itu ya. Seneng banget. Ya dia lagi datang, waduh buru-buru saya ke kamar mandi dulu. Akhirnya di kamar mandi lama gitu ya. Karena untuk menghindari dia. Kenapa? Karena hadirnya Allah nggak ada di situ. Kalau Allah hadir dalam hidup seseorang, dipastikan Bapak Ibu, dia hidup benar, dia hidup dalam damai sejahtera, dia punya sukacita. Ini koreksi ya, koreksi kita. Kalau orang lain nggak nyaman dengan kita, ada sesuatu hal yang salah dalam hidup kita. Artinya kerajaan Allah itu nggak hadir dalam hidup kita. Kalau orang lain merasa tidak nyaman dengan hidup kita, itu berarti ada sesuatu hal dalam hidup kita ini, hadirnya Allah perlu kita pertanyakan. Roma 14 ayat yang ke-19. Nah ini saya kasih tanda merah ini. Roma 14 ayat yang ke-19. Sebab itu marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Nah, kejar. Sama tadi itu. Berusahalah dengan sungguh-sungguh. Philotimeumai. Kejar. Kejar apa yang mendatangkan damai sejahtera. Salah satu contoh apa Bapak Ibu yang mendatangkan damai sejahtera? Mulut ini kadang-kadang kalau menghias mulut itu gampang ya, pakai ginco bisa gitu ya, pakai apa aja bisa. Tapi apa yang keluar itu kadang-kadang menusuk, kadang-kadang menyakiti. Kata-katanya hanya 2-3 kata, tapi sakitnya itu luar biasa. Seperti ular bisa.
Sebab itu marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Baru mulut. Kalau mulut tidak berkata-kata, mungkin mata. Memang nggak ngomong, tapi matanya melotot. Pernah kan ketemu dengan orang yang naik sepeda motor, nggak ngomong kan? Matanya berbicara. Nggak mendatangkan damai sejahtera, karena nggak ada Allah di dalam hidup dia. Kehadiran kerajaan Allah nggak ada. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, pengharapan akan datangnya kerajaan Allah yang tadi saya katakan damai sejahtera dan sukacita identik dengan carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Kalau orang itu hidup benar, dia tidak akan kekurangan di sini. Percaya Bapak Ibu. Ini karyawan apapun, tukang apapun, kalau tukang itu benar. Benar ya, tukang itu benar, kerjanya benar, nggak nyolong waktu. Kan ada tukang yang suka nyolong waktu, begitu dilihat kerjanya cepat gitu, waduh, begitu juragannya pergi, ya leha-leha. Supaya apa? Kerjanya makin lama. Harusnya bisa diselesaikan, bangunan itu diselesaikan dalam waktu seminggu, bisa 2 minggu. Karena 2 minggu lama, dia dapat uang lebih banyak. Karena nggak ada. Tapi kalau orang itu kerjanya benar, jujur, baik, dicari sama orang, semuanya akan ditambahkan kepadamu. Kerja apapun Bapak Ibu, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Semuanya akan ditambahkan kepadamu. Kalau kita hidup benar, kita akan disukai orang. Karena kita disukai orang, kita cukup hidup kita. Berkecukupan. Nggak akan kekurangan. Kalau kita butuh sesuatu, orang akan seneng lihatnya. Tapi kalau hidup kita nggak benar, kita kekurangan, nggak ada orang bantu. Carilah dahulu kerajaan Allah. Jadi Matius 6 ayat 33 ini banyak dikatakan carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Ayat ini ayat yang sangat populer di dalam kemakmuran. Kan ada orang Kristen makmur kan? Ada orang Kristen yang aliran yang mengandung kemakmuran. Ikut Tuhan itu enak. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, semuanya akan ditambahkan. Engkau tidak akan kekurangan. Tapi mereka lupa memahami carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya ini. Ini butuh kejar, butuh filoteumai, butuh kesungguhan. Bukan carilah dahulu kerajaan Allah itu kemudian datang ke gereja berdoa, puasa, doa. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Kerjanya kapan? Nanti. Gak kerja-kerja tapi doa tok. Mangan gak? Panganen itu doa. Luwe kamu. Ya harus kerja. Carilah dahulu kerajaan Allah itu bukan hanya berbicara tentang ibadah saja, enggak. Hidup yang benar. Nah, jadi ada 2 ini Bapak Ibu. Ya. Kita bersyukur kepada Tuhan, Tuhan memberikan pengertian kepada kita pada waktu kita berdoa, Bapa kami datanglah kerajaan-Mu, kita tahu di situ. Kerajaan mesianik dan saat ini ketika saya hidup, saya menghadirkan kerajaan Tuhan. Tuhan memberkati. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya. Bapa di dalam kerajaan surga, sebentar kami akan meninggalkan tempat ini. Kami pulang di dalam kasih, kemurahan, dan berkat-berkat yang datang daripada Engkau ya Bapa. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat dan anugerah dari Allah Bapa di surga, kasih dan cinta Tuhan kita Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, dan penghiburan kekuatan dari kuasa Roh Kudus menyertai kita. Mulai saat ini, esok, bahkan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang menjemput kita. Dia Allah yang sungguh mengasihi kita. Dia Allah yang memberkati kita. Dia Allah yang melindungi kita. Dia juga Allah yang menyinari kita dengan wajahnya dan memberikan kepada kita kasih karunia. Dia Allah yang menghadapkan wajahnya kepada kita dan memberikan damai sejahtera. Kami terima segala berkat ini Tuhan dengan ucapan syukur. Sebab Engkau Allah yang sudah memberkati di dalam rumah tangga kami, sudah memberkati di dalam usaha pekerjaan kami. Engkau juga Tuhan Allah yang memberkati di dalam keluarga kami. Kami sungguh bersyukur Tuhan, Engkau Allah yang peduli kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya mengatakan amin.